Kisah misteri kali ini berjudul Kuntilanak, Pocong yang Jahil di Kosan, dan Ingatan Masa Lalu. Malam itu, suasana kos-kosan tidak seperti biasanya. Suasana di luar terasa begitu sunyi. Kalau kata orang Jawa, suasananya sepi nyenyap. Hal senada juga dirasakan oleh kawan yang satu kosan dengan saya, Alvin namanya. Dia bahkan merasakan kalau malam ini suasananya sungguh berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Mail, kawan saya yang sering main ke kosan, juga merasakan hal yang sama. Dia memutuskan untuk pulang lebih cepat. Selepas Mail pulang, saya merasakan lapar, perut keroncongan, minta untuk segera diisi. Sebab, sedari siang, saya belum makan. Saya pun memutuskan untuk keluar untuk membeli nasi goreng, yang letaknya tidak seberapa jauh dari kos-kosan. Begitu saya membuka pintu, terdengar suara ayam berkokok. Saya pun berpikiran positif, sebab memang ada yang memiliki peliharaan ayam di sekitar kosan. Kos-kosan yang sekarang saya tempati, bisa dikatakan merupakan sebuah rumah kompleks kos-kosan. Terdapat beberapa tipe, tentu dengan spesifikasi harga yang berbeda-beda. Kosan saya berada di kompleks belakang, maka dari itu, jika hendak keluar, saya harus melewati kompleks tengah, dan kompleks depan. Sudah 3 minggu ini, 2 kosan di kompleks tengah kosong. Akibatnya, jalan menjadi gelap, sebab lampu teras tidak dinyalakan. Meskipun gelap, suasana dalam kosan terlihat dengan jelas, sebab kaca depan tidak berkelambu. Ketika saya membeli nasi goreng, saya berusaha untuk tidak menengok ke arah kaca, meskipun saya merasakan beberapa pasang mata tak terlihat terus menatap dengan tatapan penasaran. Apa karena ini malam Jumat? Tanyaku kepada Alvin. Entahlah, mungkin hantu penunggu komplek kosan belakang ini meminta untuk dituliskan kisahnya, jawabnya dengan berkelakar. Memang beberapa hari yang lalu, saya merencanakan untuk menulis pengalaman horor yang dialami oleh orang-orang di kompleks bagian belakang. Tetapi saya belum yakin, apakah akan menuliskannya atau tidak. Sampai kemudian, 1 jam setelah makan nasi goreng, saya mendengar suara lirih, tangisan perempuan yang memilukan. Alvin, dengar suara lirih tangisan perempuan? Tanyaku. Enggak tuh, jawabnya. Maka dari itu, saya pun bergegas menyalakan laptop, untuk selanjutnya menuliskan artikel tentang mereka yang tidak bisa dilihat oleh mata normal alias kasat mata. Kompleks kosan yang ada di belakang terdiri dari 6 kamar, 4 menjorok ke depan, sementara yang 2 menjorok ke belakang. Kosan yang menjorok ke belakang itulah, yang tidak berpenghuni. Saya menempati kosan kedua bersama dengan Alvin, sementara itu kosan 1, ditempati oleh Bang Jono, kosan ketiga, ditempati oleh Bang Luki, dan kosan keempat, ditempati oleh Bang Pandri. Sampai dengan saat ini, memang saya belum pernah ditampaki oleh penunggu kompleks kosan bagian belakang. Tetapi suara ketukan di pintu, di dinding, suara lompatan, suara langkah kaki sering saya dengar, serta bau harum pandan. Mengenai hal itu, saya tidak merasa terganggu, bagi saya biasa-biasa saja. Suasana kembali normal, tidak sesepi senyap seperti tadi, ujar Alvin ketika saya sedang menuliskan cerita ini. Ya begitulah, jawabku singkat. Kembali flashback ke belakang. Ketika itu, Alvin yang baru beberapa hari tinggal di kosan 1 kamar dengan saya, dia langsung mendapatkan sambutan dari penunggu kompleks kosan bagian belakang. Begini ceritanya. Setelah sholat Jumat, saya pamit kepada Alvin pergi ke Depok untuk acara liputan, dan malam minggunya baru pulang. Menjelang maghrib, Alvin mau mandi, dan kamar mandinya itu terletak di luar. Saat mandi itulah, pintu kamar mandi diketuk dengan ketukan yang cepat. Setelah dibuka dan dicek ke sekitarnya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Masih di malam yang sama dengan Alvin, Bang Pandri juga mendapat gangguan. Tidak biasanya, ia mencuci pakaian pada saat lewat tengah malam. Waktu itu, ia mencuci pakaian pada jam 2 dini hari. Di tengah-tengah menggosok dan mengucek pakaian itulah, dia merasakan ada yang meneteskan air di punggungnya. Setelah dicek, ternyata pakaiannya dan punggungnya tidak basah. Tidak hanya sampai di situ, dia merasakan ada yang mengawasinya, namun ketika dicari dan dikejar ke depan tidak ada siapa-siapa. Gara-gara kejadian itu, hingga pagi hari, ia tidak bisa tidur. Pada malam berikutnya, yaitu malam Senin, terdengar suara gedoran kencang dari arah pintu. Sementara itu, waktu sudah menunjukkan jam 1 malam.
Saya mengabaikan gedoran tersebut. Tak berselang lama kemudian, Bang Pandri mengetuk pintu kamar, memanggil nama saya. Ia mengatakan apakah saya tadi menggedor suara pintu. Saya pun menggelengkan kepala dan menjawab tidak. Lebih lanjut, ia menceritakan bahwa ia tidak bisa tidur, dan meminta kepada saya untuk menemaninya. Dan saya pun, akhirnya tidur di kosan Bang Pandri. Justru yang terjadi, saya sendiri tidak bisa tidur, sedangkan Bang Pandri tidur dengan sangat pulesnya. Hingga lewat tengah malam, yakni jam 1 lebih beberapa menit, saya tetap belum bisa tidur. Saya pun memutuskan untuk menghubungi Alvin yang sedang main di kosan temannya lewat chat, dan memintanya untuk segera pulang. Jam 2 malam, Alvin datang ke kosan bersama-sama dengan kawannya, yang bernama Lutfi. Alvin kemudian menceritakan kepada temannya itu perihal kejadian horor yang ia alami di malam Sabtu kemarin, serta beberapa suara ketukan yang ia dengar. Kami pun sepakat bahwa malam itu, kita akan mengadakan uji nyali. Pintu kamar kosan, saya buka lebar-lebar, sehingga apa yang terjadi di luar, akan terdengar dan terlihat dengan jelas. Bukannya kami mengadakan pengajian atau baca-baca ayat suci Al-Quran, namun justru kami malah ngerumpi, menceritakan pengalaman horor masing-masing. Suara derap langkah lompatan, gedoran di tembok, gedoran di pintu terdengar dengan jelas. Kalau kalian pernah menonton acara uji nyali di sebuah stasiun televisi swasta, suasananya kurang lebih seperti itu. Bukannya kami menyerah dengan segera menutup pintu dan menghentikan obrolan, justru, obrolan semakin seru mengenai dunia gaib. Tak berselang lama, sekitar jam 4 dini hari, sebelum suara tarhim masjid berkumandang, kami semua mencium aroma pandan bercampur dengan melati. Bau tersebut seolah mengakhiri suara-suara ketukan malam itu. Di antara kami penghuni kompleks kosan bagian belakang, Bang Jono adalah yang paling lama, sudah lebih dari 10 tahun menghuninya. Pas tahun pertama, ia tinggal di kosan paling belakang. Hawa di kosan bagian belakang itu, beda banget, panas. Saya pernah ada pengalaman horor di halaman kosan paling belakang itu. Saat menjelang maghrib kejadiannya, saya baru pulang dari tempat kerja, ujar Bang Jono. Nah, di halaman ada 3 orang anak sedang main kelereng. Satu anak itu pakainya bagus, wajahnya bule, sinyo Belanda. Sementara yang 2 itu, pakaiannya lusuh, wajah seorang pribumi. Setelah saya masuk ke kosan, lalu keluar lagi, sudah nggak ada lanjutnya. Ia mengaku, sudah biasa dengan kejadian-kejadian semacam itu, dan tidak mempermasalahkannya, sebab di dunia ini tidak hanya ada manusia saja, tetapi juga makhluk halus. Di kosan yang sekarang dia tempati, Bang Jono mengaku pernah didatangi sosok kuntilanak. Saat itu, saya lagi tidur, Kun-kun menendang-nendang kaki saya abaikan saja, kehadirannya diawali dengan bau pandan bercampur dengan bau melati, terangnya. Bang Jono juga menceritakan, bahwa beberapa hari yang lalu, ketika tengah malam pergi ke kamar mandi, dia melihat di kosan belakang ada sosok pocong. Bang Jono bekerja sehari-hari sebagai ojek online, alhasil, dia sering pulang larut malam. Selain sering ditampaki sesosok pocong di kosan bagian belakang, ia juga pernah didatangi langsung oleh sosok pocong itu. Bang Jono baru saja terlelap tidur, akan tetapi tarikan di kakinya membangunkan tidurnya. Pas dia bangun, ternyata sesosok pocong berwajah pucat berada di dekat kakinya. Spontan dia kaget dan langsung membentaknya. Sosok pocong itu pun bergegas pergi menembus tembok. Berdasarkan pengamatan batin saya, mereka adalah penunggu lama, yakni 3 anak kecil, sudah ada di situ jauh sebelum kosan itu berdiri. Ketika kosan itu berdiri, tidak semua penunggu yang tidak kasat mata tersebut meninggalkan daerah yang ditempatinya, tetapi ada beberapa yang masih tetap tinggal di situ. Tetapi mereka tidak suka mengganggu, dan tidak pernah menampakkan wujudnya. Sementara itu, sesosok kuntilanak dan pocong adalah pendatang. Seperti yang kita tahu, bahwa mereka ini suka sekali dengan bangunan kosong yang tak berpenghuni. Berhubung di kompleks kosan bagian belakang itu terdapat 2 kamar kosan yang telah lama kosong, sudah barang tentu makhluk itu menyukainya. Karakter mereka yang usil, menjadikan mereka menampakkan wujudnya. Semakin manusia takut, mereka akan semakin jahil. Makhluk seperti kuntilanak dan pocong, banyak dimanfaatkan oleh dukun, untuk mencelakai seseorang. Ada sebuah pengalaman yang masih selalu saya ingat hingga detik ini, sebuah teror kuntilanak yang menimpa keluarga kami. Kejadian ini terjadi 14 tahun lalu.
Keluarga kami sudah sering mendapatkan serangan gaib semenjak berpuluh-puluh tahun lalu, namun kakek bisa menangkal serangan-serangan tersebut. Pada tahun 2012, kakek sakit parah, badannya menjadi kurus. Dokter pun tidak bisa menjelaskan penyakit apa yang diderita oleh kakek. Akhirnya, kakek dibawa ke seorang kiai. Menurut penuturan kiai tersebut, kakek terkena serangan gaib. Yang membuat kami terkejut, serangan gaib tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, tetapi lebih dari 3 orang. Yang membuat kami lebih terkejut lagi, bahwa kata kiai itu, yang melakukan serangan gaib masih orang terdekat. Salah satu makhluk yang dikirimkan berwujud kuntilanak. Sebelum kakek dibawa ke kiai, ibu pernah mengalami mimpi aneh. Mimpi tersebut terasa amat nyata dan runtut, seperti bukan mimpi pada biasanya. Semenjak kakek sakit, suasana rumah kakek menjadi berbeda dari sebelumnya. Ibu pun tinggal di rumah kakek, bertugas untuk merawatnya. Memang, kakek lebih dekat dengan ibu, yang merupakan anak sulungnya. Malam itu, adalah malam Sabtu, kakek sudah tertidur nyenyak di ranjangnya, yang lain juga sudah pada tertidur pulas. Sementara itu, ibu belum bisa tidur. Dia masih merapikan pakaian dan berbenah-benah kamar. Jam 12 malam, dia baru tertidur. Dalam tidurnya, ibu bermimpi berada di rumah kakek. Di tempat dia tidur di depan TV, suasananya sama persis, tetapi di situ hanya ada kakek dan ibu di rumah. Tiba-tiba, terdengar suara tawa kuntilanak yang menggema dengan sangat kencang. Kuntilanak tersebut berusaha masuk ke rumah, dan akhirnya berhasil masuk. Selanjutnya, kakek dan ibu lari keluar rumah. Anehnya suasananya siang, kuntilanak itu terus mengejar. Sepanjang perjalanan dalam mimpi tersebut, terhampar sawah yang tumbuh subur. Petani yang sedang memanen padi terus fokus pada kerjaannya, tidak memperhatikan kakek dan ibu yang sedang dikejar oleh kuntilanak itu. Ibu pun terbangun dari tidurnya, jam telah menunjukkan pukul 2 lewat tengah malam. Ibu ke kamar mandi, mengambil wudhu, lalu mengerjakan sholat tahajud. Setelah itu, ibu tidur lagi dan mimpi pun berlanjut. Setelah melewati hamparan yang luas, kakek dan ibu berhenti di sebuah rumah. Rumah itu tidak berpintu, menghadap ke arah utara. Kakek dan ibu memutuskan untuk bersembunyi di rumah itu. Awalnya, ibu terlebih dahulu akan masuk ke rumah tersebut, namun dicegah oleh kakek. Kakek meminta dirinya saja yang masuk terlebih dahulu untuk mengecek keamanannya. Baru saja satu kaki kanan kakek masuk di rumah itu, terdengar suara kuntilanak dengan jelas dan menakutkan dari dalam rumah. Kakek ditarik oleh kuntilanak masuk ke dalam rumah tersebut. Ibu diminta lari oleh kakek, dan ibu pun terbangun dari tidurnya. Kiai itu menjelaskan bahwa sebenarnya kiriman kuntilanak tersebut bermaksud untuk mencelakai ibu. Tetapi berhubung orang yang mengirimkan tidak tahu nama lengkap ibu, maka yang terkena justru malah kakek. Sekitar 1 bulan kemudian, kakek meninggal dunia. Sebenarnya bukan hanya sosok kuntilanak saja yang menyerang kakek, tetapi ada genderuwo juga. Untuk makhluk-makhluk semacam itu, kakek bisa mengatasinya. Cuman dalam waktu bersamaan ada serangan serupa, dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Serangan tersebut berasal dari orang yang takut rahasia korupsinya terbongkar, jadi kakek punya bukti terkait korupsi yang dilakukan oleh orang tersebut. Begitulah licik dan pengecutnya orang yang telah berbuat jahat, sudah korupsi, masih saja mengirimkan makhluk-makhluk gaib untuk mencelakai seseorang. Betapa kejam dan tak berperi kemanusiaan, manusia-manusia durjana seperti itu.